Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Mungkin dari jauh nggak nampak, kalau dari dekat nampak. Namanya Aziz Wandi. Sekarang ini Babinsa Wanarja Uni 10. Babinsa Wanarja. Kemudian tugasnya di Koramil Rimba Bujang. Koramil Rimba Bujang itu membawahi 3 kecamatan. Kecamatan Rimba Bujang, Rimba Hulu, dan Rimba Ilir. Ngomong-ngomong, ini baru semua ya? Baru semua. Yang masalahnya kalian topinya agak bagus gitu. Kalau pecinya yang hitam bagus kayak di belakang itu berarti udah lama. ini masa orientasi ya. Baiklah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita semua bisa mengikuti acara tradisi. Pak. Acara tradisi. Ini gayanya tegang semuanya, kenapa ya? Biasanya kalau orang baru-baru begitu, yang belakang senyum aja gitu, yang depan ini kayaknya tegang aja, kenapa ya? Jadi proses tradisi itu memang menegangkan kadang-kadang ya, apalagi tradisi di TNI gitu. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa berada seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kalau dulu sebelum ada Nabi Muhammad, kita masih kenal adanya zaman jahiliyah ya kan. Terus kalau zaman jahiliyah yang dulu laki-laki itu nggak ada gunanya. Pada zaman Nabi Musa laki-laki dibunuh. Sekarang cuma dikasih pecinya yang bagus. Kemudian saya Babinsa Uni 10 ini lebih kurang udah 1 tahun. Biasanya sering di kantor desa. Kemarin ada acara, mohon maaf ya, kemarin nggak sempat ke sini, ada kegiatan di Bungo. Tapi saya sudah beritahu dulu sama Ustadz Semedi gitu. Kemudian hari ini saya disuruh mengisi materi patriotisme. Sebenarnya kalau di depan ini biasanya ya kiai, ustadz. Ini suruh tentara ya, bingung juga gitu kan. Nah, tapi kalau ada yang salah nanti dibetulkan di belakang gitu. Maklumlah, pendidikan saya juga sangat-sangat sederhana sekali. Masuk SD, SMP, kemudian STM. Nah, agamanya kurang banget. Alhamdulillah adik-adikku sudah masuk ke pesantren. Tapi saya mau nanyakan dulu, apa ada yang masuk pesantren ini dipaksa orang tuanya? Ada nggak? Kalau yang mana tuh dipaksa orang tuanya? 1, 2, 3, 4, 5 yang laki-laki. Gede itu enggak, ini gede. 6, yang perempuan? 1. Ada lagi? Jadi saya bilang yang dipaksa orang tuanya, alhamdulillah. Ya iyalah, orang tuanya pingin anaknya masuk surga. Orang tuanya pingin anaknya jadi orang baik-baik. Berarti orang tuanya nggak pingin anaknya jadi penjahat. Begitu dong. Kalau sempat orang tua kita bilang terserah kamu mau sekolah atau enggak, terserah kamu. Itu berarti orang tua nggak sayang sama anaknya. Betul nggak? Betul. Ya iyalah. Jadi alangkah ruginya tidak masuk ke pesantren. Karena saya sudah jadi tentara, baru saya pikir, ya Allah, coba dari dulu saya masuk pesantren. Alangkah enaknya, ilmu saya punya,
Jadi sekarang terpaksa saya mulai belajar sama beliau-beliau nih. Kemarin beliau ngisi, Pak Inopal itu ngisi di virtual ya, waktu acara Pak siapa tuh di tempat Ustadz Hatta. Kebetulan saya lihat beliau ada tuh, alhamdulillah dia ngisi, masuk sekali ilmunya. Jadi keburu tua baru mau belajar. Kalau masih muda ilmunya nyangkut semuanya. Kalau sudah tua hari ini baru tahu, nanti udah lupa lagi. Baru belajar udah lupa. Jadi belajarlah yang baik. Jangan sia-siakan. Selama di pondok pesantren ini laksanakan yang baik. Ya. Kemudian mohon maaf terlupakan yang saya hormati para kiai, guru-gurunya, kemudian para senior-seniornya yang di sekolah ini. Semoga Allah membuka hatinya untuk berbagi ilmu dan adik-adikku kebagian ilmu semuanya. Kemudian saya kemarin dikasih undangan sama santri 2 orang datang ke rumah untuk mengisi materi patriotisme. Sebenarnya saya kurang gitu tahu, tapi saya berusaha gitu. Berusaha. Orang berusaha itu ada benar, ada salahnya kadang-kadang ya. Kecuali orang udah mahir, kalau guru-guru ya kayak itu beliau udah mahir di ilmu agamanya, jarang salahnya. Karena kalau ada yang salah, seperti saya bilang tadi ya minta bapak-bapak nanti betulkan lagi. Kenapa pelajaran patriotisme itu diajarkan di masa baru-barunya? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Supaya kita ini mempunyai jiwa semangat yang tinggi, jangan lemes. Aku nggak mau masuk pesantren, dipaksa-paksa aku malas ke, malasnya rasanya. Itu yang tidak boleh. Harus belajar agama semaksimal mungkin supaya kita mempunyai jiwa yang bagus. Jiwa yang bagus. Saya rasa ada juga adik-adik ini yang ingin jadi tentara. Ada nggak kira ya? Pasti ada ya. Walaupun 1-2 orang pasti ada. Baiklah nanti. Kemudian patriotisme ini adalah sifat kepahlawanan dalam jiwa kita. Nah ini kembali kepada kita. Sifat kepahlawanan kita itu atau jiwa kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Kalau orang sudah lemas, tidak ada jiwa semangatnya, ya bagaimana mau bisa berhasil? Sekolah ngantuk saja. Tidak ada motivasi, tidak ada dorongannya. Padahal orang tua kita nyuruh kita dan segini supaya kita mendapat ilmu. Anak saya sendiri itu saya masuki pondok juga, pondok pesantren, karena saya udah tahu rugi tidak belajar di pesantren, rugi banget. Supaya ada yang ketahui ya, saya ini mulai menghafal dikit-dikit, baru dihafal 1 baris, saya hilang lagi. Baru menghafal belajar misalnya surah Al-Muluk ya, belajar menghafalnya, baru 1 baris, hilang lagi. Karena terlalu banyak kerjaan juga, karena seperti pepatah bilang itu kalau belajar masih kecil seolah kita mungkin di atas batu. Tapi kalau sudah tua seperti saya ini, umurnya berpayah, mental terus. Keluar lagi, besok belajar lagi, nah dapat lupa lagi. Itulah. Karena adik-adikku ini adalah masa depan negara kita, masa depan orang tua kita. Nggak mungkin Pak Kiai ini selama-lamanya beliau jadi Kiai, karena ada batas umurnya. Dan saya sendiri tidak mungkin selama-lamanya jadi tentara. Nah, mungkin ada adiknya. Dampak polisi yang sana nggak semua selama jadi polisi. Ada masa pensiunnya. Nah, ada adikku inilah yang menggantinya. Nah, sekarang saya tanya, kalau mental kita tidak siap, kita abal-abal, kerjanya cuma tidak ada jiwanya, pingin benar-benar, ya bagaimana nasib negara kita? Bagaimana pribadi kita? Betul kan nih? Berapa banyak anak adik yang sekolah asal sekolah saja?
asal-asalan. Jadi jadikanlah kesempatan belajar di pondok pesantren ini adalah benar-benar bekal untuk kalian. Jangan menyesal di belakang. Ini adik-adik dari mana aja yang paling jauh nih? Apa dari 10 aja nih? Bangko, Pak. Gimana? Bangko. Dari Bangko. Mana yang dari Bangko? Kamu. Ini. Nah, ini. Berapa orang dari Bangko? Sendirian. Subhanallah. Pasti kau bayangkan. Rekan-rekan kita dari Bangko mau sini pondoknya. Semangat dia, duduk di depan. Jangan sampai kita udah rumahnya dekat di sini, kemudian malas, mintanya ketemu sama orang tua terus. Orang tua itu nggak akan pergi. Beliau ada terus menunggu kita, mendoain kita. Aku yakin adik-adik kalau dididik di rumah sama orang tuanya, ya Allah, manjanya minta ampun. Ya deh, dibilangin aja nggak mau. Megang HP terus, internetan terus, ya kan? Mau dibilang takut tersinggung anaknya. Terlalu keras dibilang orang tuanya kasar. Bukan adik-adik aja, saya sendiri dengan gitu dengan anak-anak saya. Pulang dari pondok, pegang HP langsung pasang. Nah sekarang saya batasi, kalau megang HP sekian, habis itu sudah. Kemudian sore hafalkan Al-Quran dulu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia berhasil. Jadi harapan kita anak-anak ini atau adik-adik kita ini ditaruh di sini supaya dididik yang sebenarnya, kemudian tidak pandang bulu. Maksud arti kata semuanya disamakan. Kalau di rumah dimanja-manja, di sini tidak ada manja-manjanya. Ngerti? Jangan minta dimanja. Karena kalian-kalian ini yang adik-adikku ini yang perempuan jadi ibu nanti, ibu rumah tangga. Yang laki-laki jadi bapak rumah tangga. Kalau seandainya tidak mempunyai jiwa yang bagus, ya bagaimana? Hancurlah negara ini. Makanya dari sekarang dipupuk. Kemudian tujuan kita belajar patriotisme ini adalah, ya kalau mau dicatat, tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Nah tujuannya itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan ancaman dari dalam maupun dari luar. Nah sekarang ancaman apa aja yang dari dalam dan apa aja dari luar, kita akan beri contohnya. Ancaman dari dalam untuk negara adalah banyak sekali. Apabila kita tidak mengikuti atau tidak memiliki jiwa pejuang kita, kita bisa merusak negara kita sendiri. Karena kita tidak mau maju, malah kita ngajak-ngajak orang-orang supaya tidak jadi baik. Itu ancaman dari dalam, salah satu contohnya. Kemudian ancaman dari dalam juga adanya ekstrem kiri. Ekstrem kiri itu termasuk ancaman dari dalam. Kalau semua orang masuk pesantren kemudian hasilnya bagus, tidak akan ada namanya ekstrem kiri itu maupun ekstrem kanannya. Karena benar-benar di dalam jiwanya ingin membangun bangsa dan negara. Kemudian ancaman dari luar. Nih, ancaman dari luar. Ternyata negara kita Indonesia ini ada juga ancaman dari luar. Setiap negara itu pingin menguasai negara kita.
setiap orang. Bagaimana caranya dia beruntung, kita yang rugi. Nah, kalau dulu dengan cara peperangan, tapi sekarang ini ancaman dia berubah. Dulu jenisnya seperti peperangan, sekarang nggak lagi. Negara kita dirusak oleh banyaknya hal-hal yang tidak baik. Salah satu contoh, penggunaan HP yang tidak baik. Ada adikku ngerti kan HP yang tidak baik? Ngerti kan? Ada yang nggak ngerti nggak? Tahu semua Pak. Ya mana tahu ada yang nggak ngerti maksud apa itu, berarti kita nggak boleh pegang HP. Justru Pak Kiai aja megang HP beliau. Saya aja megang HP. Tapi gunakan HP itu pada porsi yang sebenarnya. Jangan cari yang tidak pas untuk kita. Kalau di situ kan ada juga belajar untuk ngaji ada, untuk belajar akhlaknya ada. Nah, itu boleh dibuka. Tapi kalau untuk main game aja satu contohnya, ya Allah. Main game dari pagi sampai siang. Siang selanjut sore dikasih makan. Nah, makan kata orang tuanya. Nanti aja lah, belum lapar. Ya. Coba suruh belajar kayak gitu. Makan. Ya saya cepat deh. Kalau dia main game atau sekarang ini ada lagi judi online ya, ada lagi judi online banyak. Tapi jangan dicari, nanti pulang kasih libur dikasih kata Pak Babinsa itu ada judi online juga ya. Nah, malah mau ingin tahu, nggak usah ingin tahu. Cukup tahu yang baik-baik aja dalam itu. Siapa kiai-kiainya gitu. Oh gini agamanya, itu gitulah. Kemudian tujuan patriotisme itu adalah kita menghapus ekstrimnya. Ekstrim itu ada orang-orang yang tidak senang dengan bangsa kita. Kemudian yang ketiga, patriotisme juga bertujuan untuk menumbuh rasa cinta tanah air kepada setiap warga negara. Jadi kita cinta dengan tanah air kita. Kita pingin negara kita maju. Jangan pingin pecah. Nanti pingin pula pecah. Kita bikin negara sendiri aja. Janganlah. Sekarang kalau bagusnya kita berpikir bagaimana negara kita maju, negara kita beragama yang baik gitu. Nah, ini yang khusus untuk adik-adik sekolah. Ada beberapa contoh patriotisme di sekolah. Nah, jadi bagaimana menerapkannya? Patriotismenya di sekolah. 1. Rajin belajar untuk mewujudkan cita-cita. Rajin belajar untuk mewujudkan cita-cita. Ada nggak adik-adik ini nggak punya cita-cita? Coba, yang laki-laki, ada nggak kira-kira yang tidak mempunyai cita-cita? Apa semua punya cita-cita? Punya ya? Kalau nggak punya cita-cita, nanti tanya lagi sama Pak E-nya atau sama orang tua. Cita-cita siapa? Dia menjelaskan. Mungkin nggak ngerti cita-citanya apa. Tapi kurasa udah ada ya, sebenarnya pasti ada. Apa pilih cita-citanya? Ada jadi dokter, jadi Pak Kiai, jadi ustadz, nah gitu. Cita-cita saya nggak tahu Pak, cita-cita juga nggak tahu. Sungguh keterlaluan namanya dia. Nah, ada adik perempuan juga begitu. Jangan kita merasa saya kan perempuan Pak. Perempuan juga nggak boleh jadi imam kalau ada laki-laki di belakang, itu nggak boleh jadi imam. Tapi jadi presiden boleh lah, ya. Jadi kepala desa boleh. Jadi RT boleh, jadi dokter boleh, jadi tentara boleh, jadi polisi boleh, jadi hansip boleh, satpam boleh, apa lagi ya? Boleh semua ya. Jangan minder ya jadi perempuan, justru lebih semangat. Ya, bisa kan? Pak, nanti aku bisa Pak, saya kan orang biasa. Semua orang tuh orang biasa semua, nggak ada istimewa. Mungkin beliau Nabi Muhammad mungkin ya spesial mungkin ya. Kita biasa saja. Mungkin pakai kita juga orang biasa. Tapi karena beliau mau belajar, alhamdulillah beliau berhasil gitu. Dan saya juga orang biasa.
Saya kan dari Kerinci asalnya, tukang pacul juga di kampung sana. Waktu tes tentara orang bilang, kok bisa orang jadi tentara? Ternyata bisa juga ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang istimewa perasaan saya. Tapi gimana ya? Kalau sudah nasib kita dan takdir kita mau berusaha, insya Allah. Saya kok bisa Pak jadi dokter Pak? Ya bisa lah. Yang penting berusaha dari sekarang. Dan perlu adik-adik ketahui, sekarang ini orang nyari yang dari pondok pesantren. Di negara kita itu sekarang ini diprioritaskan. Nih saya tunjukin rahasianya ya. Dari pondok pesantren itu sekarang kalau mau jadi tentara maupun jadi polisi itu diprioritaskan. Diprioritaskan. Jalurnya ada dua. Pertama jalur dari santri. Tapi lulusan SMA ya, kalau SMP belum. Dari SMA. Kemudian baru yang kedua jalur umum. Jalur umum itu orang-orang biasa yang lulusan SMA biasa itu dipilih lagi. Nah kita yang dari pondok pesantren itu prioritas, apalagi yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Kenapa teman? Kenapa Pak dipilih dari santri-santri Pak? Karena orang ingin memajukan negara Indonesia dari orang-orang yang beragama. Ya, yang punya cita-cita jadi tentara, menjadi polisi, kemudian yang punya cita jadi dokter, orang prioritas. Kenapa? Hatinya biasanya yang bersih-bersih dari santri ini tidak terganggu dengan HP tadi yang saya bilang tadi itu. Karena kerjanya mondok, nggak mungkin Pak kayaknya ngasih HP satu-satu. Loh? Paling juga dikasih HP hari Minggu untuk nelpon baik. Nelpon aja, bukan untuk main game. Ada kegiatan untuk main game. Nih, HP satu ya, main game ya. Nggak ada kuasa. Mustahil itu. Ya kan? Kali untuk nelpon. Karena saya tahu anak saya juga pondok begitu juga dia. Nah, gitu. Jadi harus semangat ya. Jangan lemes. Jangan lemes. Aduh Pak, aku kalau di pondok Pak, kalau di rumah makannya enak. Apa kata orang, saya bilang pasti orang tua bikin. Ya jangan jadi manja terus. Orang nggak jadi manja ya payah gitu. Karena hidupnya adalah perjuangan. Hidup ini mulai sekarang merasa diri kita memiliki sendiri. Jangan kita tergantung sama orang tua terus. Kemudian contoh patriotisme di sekolah, membaca buku yang bertemakan sejarah perjuangan bangsa. Mungkin ada pelajaran di sini. Membaca buku yang bertemakan sejarah perjuangan bangsa. Ada deh. Ada. Oh, di sini ada ya. Jadi biar tahu sejarahnya bangsa kita. Oh, dulu sebelum kita lahir begini gitu. Seperti kita belajar sejarah Nabi, semuanya gitu. Jadi kita tidak tahu. Kita nggak ketemu dengan Nabi kita. Ada yang ketemu nama Nabi. Ini ketemu waktu tidur aja bermimpi. Itu juga orang-orang khusus yang kasih itu. Ya Pak. Kok semuanya bisa kan? Aku berusaha gimana caranya? Mungkin aku minta ilmu dulu sama Pak. Begitu. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengajarkan siswanya untuk rela berkorban seperti PMR. Termasuk juga kayak seperti pramuka juga. Ada pramuka sini kan? Nanti bisa di situ belajar. Ini berapa hari ini belajarnya kayak gini, Pak? 2 hari ya? Ini hari pertama. Jangan bosan ya, ini adalah prosesnya. Dan hidup itu tidak ada yang langsung enak. Coba kalian bayangkan, adik-adikku, kalau kalian itu enak-enak terus, baru lahir, dimasukin ke mobil apa yang paling bagus? Alphard ya? Lahir, langsung masuk mobil Alphard, pulang ke rumah, senang terus, gak usah sekolah, dikasih uang terus sama orang tuanya. Tapi tahu nggak akibatnya? Kalian tidak mandiri, ilmu nggak ada, ketahanan diri nggak ada.
otaknya bebal. Kenapa? Karena tidak merasa berjuang sendiri, hanya dari orang tua. Banyak kan kayak gitu sekarang ini, hartanya ditumpuk-tumpuk untuk anak sampai 7 keturunan. Jangan aku sengsara. Saya bilang kalau saya nggak begitu, anakku biar aja dia sengsara.